ketika Allah memerintahkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, seru Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ketika kita melihat dari sejarah disyariatkannya puasa ini, Syekh Manaul Qattan telah menuliskan dalam kitabnya Tarikh Tasyri' Islami. Sejarah disyariatkannya dalam keislaman, terutama dalam masalah fikih, di mana beliau menyampaikan bahwa syariat diwajibkan saum ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Yakni di mana baginda Nabi telah berada di kota Yasrib atau di kota Madinah di tahun yang kedua. Yang sebelumnya baginda Nabi ini ketika mendatangi Yasrib menemukan orang-orang Yahudi yang melaksanakan saum. Kemudian Rasul pun meminta kepada sahabatnya untuk menyelidiki puasa apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi itu. Maka sahabat pun kembali dengan membawa informasi. Ya Rasul, orang-orang Yahudi di Madinah ini berpuasa karena mereka mengatakan puasa di hari baik. Hari baiknya itu karena kaum-kaum Bani Israel pada waktu itu terlepas dari penjajahan Fir'aun ketika ia telah selesai menyeberangi sungai, menyeberangi lautan itu. Maka mereka melaksanakan saum di setiap tanggal 10 Muharram. Maka kata Rasul, kalau begitu kami ini lebih berhak daripada pada mereka untuk melaksanakan saum itu. Maka Rasul pun mewajibkan kepada umat Islam yang waktu itu hijrah dengan Nabi untuk melaksanakan saum Asyura, saum tanggal 10. Itulah kewajiban pertama melaksanakan saum. Bahkan kemudian dalam buku yang lain dibicarakan bahwa Nabi telah mewajibkan saum itu pada tanggal 13, 14, 15 atau Yaumul Bayad. Hari-hari di mana bulan itu berada tepat di atas ataupun di atas kesempurnaannya. Bulan purnama. Diwajibkanlah umat Islam untuk melaksanakan saum itu. Kemudian ketika datang bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah ini, tepatnya tanggal 10 bulan Sya'ban, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surah Al-Baqarah 183 sampai 185. Yang itu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan ternyata sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan itu merupakan bulan yang dianggap paling istimewa bagi orang-orang yang tinggal di Makkah atau juga yang tinggal di Madinah. Karena mereka beristirahat dari peperangan. Mereka menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling baik, bulan bersedekah. Bulan untuk banyak berhalwat. Sehingga Nabi pun ketika beliau sebelum mendapatkan wahyu, beliau sering berhalwat di bulan Ramadan. Karena emang kebiasaannya bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan untuk mensucikan. Bulan baik dianggap seperti itu. Bahkan mereka menggunakan sedekah Ramadan yang kemudian akhirnya menjadi kewajiban zakat fitrah ketika setelah adanya kewajiban puasa ini. Itu merupakan salah satu komunikasi Al-Quran dengan masyarakat yang berada di lingkungan pada waktu itu. Maka kemudian sidang Jumat rahimakumullah, ketika diwajibkan saum, maka Rasul kemudian memberikan pilihan kepada umat. Setelah adanya saum Ramadan ini, maka saum Asyura, saum 13, 14, 15 itu hukumnya menjadi sunnah. Bagi yang mau melaksanakan dipersilahkan, bagi tidak yang enggak maka itu pun tidak menjadi masalah. Sidang Jumat rahimakumullah, di awal kewajiban saum Ramadan,
Tidak hanya saum di siang hari dengan menahan lapar, haus, bahkan syahwat. Ternyata menahan syahwat pun harus itisol sampai ke malam. Malam harinya tidak boleh bercampur suami istri. Ini yang kemudian menjadi gundah gulana bagi kaum muslimin yang hidup di era zaman Rasul itu. Mereka tidak sanggup kalau sebulan penuh tanpa bercampur dengan istrinya. Maka disampaikanlah hal ini kepada baginda Nabi. Akhirnya kemudian di tahun berikutnya turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian malam harinya di bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Tahapan-tahapan itu yang pada awalnya kemudian saum ini menjadi dua pilihan. Bagi orang yang kuat berpuasa silahkan berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak kuat berpuasa maka ia bisa menyelesaikannya dengan fidyah. Di awal kewajiban saum ini. Tidak semuanya mutlak wajib puasa. Kata Syekh Ibnu Al-Qattan. Tetapi kemudian di tahun-tahun berikutnya ketika umat Islam sudah mulai kuat. Kelihatannya mampu untuk melaksanakan saum sebanyak selama 1 bulan penuh. Maka kemudian ditetapkanlah bahwa kewajiban puasa ini diwajibkan atas semuanya. Hanya bagi orang-orang yang lemahlah yang kemudian dia diperbolehkan untuk mengganti fidyah atau dengan ayam ataupun di hari-hari yang lain. Hari ini kita telah memahami terkait dengan masalah saum ini. Betapa saum itu menjadikan barometer seseorang untuk diangkat ketakwaannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siangnya maupun malamnya menjadi barometer orang untuk diangkat derajatnya ke derajat yang muttaqin. Saking pentingnya Ramadan ini, Allah akan mengampuni dosa siapapun dengan datangnya Ramadan ini. Maka sangat naif orang yang sudah tahu hadisnya, orang yang sudah tahu ayatnya terkait dengan Ramadan ini masih menyepelekan masalah Ramadan ini. Karena seyogianya bulan pembersihan jiwa, bulan pembersihan hati kita. Ini salah satunya adalah dengan Ramadan ini. Maka ketika telah berkibar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Seolah-olah kita akan masuk kepada suasana di mana Allah Subhanahu wa taala mengobral amal kita. Tapi bukan obral dengan nilai yang sangat rendah. Tapi diobral dengan harga yang sangat fantastis. Oleh karenanya, maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Agar kita betul-betul hakul yakin. La'allanya bukan lagi li ta'lil, tapi li taukid. Pasti dengan Ramadan ini kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.